ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جددوا إيمانكم. قيل يا رسول الله كيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله. صدق الله العظيم وصدق الله رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita banyak sekali nikmat. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita taufik dan rahmat, sehingga Allah Subhanahu wa taala gerakkan kita untuk melaksanakan sholat sunnah tarawih secara jamaah. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah insyaallah saya ingin sedikit bercerita tentang perjuangan para sahabat, kisah-kisahnya para sahabat. Jadi ada satu sahabat namanya Amr bin Jamuh. Beliau adalah salah satu sahabat yang hidup di zaman Rasulullah SAW, mempunyai 4 orang anak dan 1 orang istri, dan beliau ini adalah salah satu sahabat yang kakinya ini pincang. Jadi sahabat Amr bin Jamuh ini kakinya pincang. Nah, 4 orang anak beliau ini tadi adalah anak-anak yang sering berkhidmat kepada Rasulullah SAW, juga sering ikut berperang. Jadi anak-anaknya Sayyidina Amr ini 4-4-nya sering khidmat sama Rasulullah, juga sering ikut perang. Nah, satu ketika hendak terjadi perang Uhud, seperti biasa anak-anaknya ini 4 orang ini ikut berperang, mau ikut berperang. Nah, Sayyidina Amr bin Jamuh ini tidak mau kalah. Jadi dia ini pengen ikut berperang juga. Sayyidina Amr bin Jamuh ini pengen ikut berperang juga. Cuman karena beliau ini memiliki keterbatasan, memiliki udzur karena yang tadi pincang. Nah, sahabat yang lain ini sarankan, wahai Amr, kamu tidak usah ikut perang, kamu sudah udzur, kakinya pincang, tidak apa-apa, tidak ikut perang tidak apa-apa. Rasulullah juga sudah mengizinkan. Cuman karena semangatnya Sayyidina Amr bin Jamuh ini begitu luar biasa, beliau ngotot, nanti kalau anak 4-4-nya ikut perang, masa bapaknya gak ikut? Anaknya syahid, masa bapaknya gak syahid? Anaknya udah masuk surga, masa bapaknya masih di dunia? Dibilang kayak gitu. Akhirnya sowan ketemu Rasulullah, minta izin, ya Rasulullah, izinkan saya untuk ikut perang Uhud. Maka dijawab oleh Rasulullah, ya kamu tidak apa-apa, di rumah aja, kamu sudah udzur. Kamu punya udzur, kakinya pincang. Nanti kalau misalkan perang jalannya susah, kakinya pincang, jadi tidak apa-apa, kamu di rumah aja udzur. Cuma karena begitu semangatnya, ditekan lagi Rasulullah, mohon lagi sama Rasulullah, minta izin lagi sama Rasulullah, akhirnya diizinkan sama Rasulullah untuk perang Uhud. Singkat cerita, terjadi perang Uhud, berangkat. Sebelum berangkat ke perang Uhud, ini tadi Sayyidina Amr bin Jamuh sempat dipanas-panasin sama istrinya. Jangan sampai kamu kabur dari perang, ya, gara-gara kamu pincang. Kasarannya kayak gitu. Tapi cuma disindir sama istrinya. Maka semakin digitukan sama istrinya, dia semakin semangat. Sebelum perang berangkat, doa dulu sama Allah. Allahumma la taruddani ila ahli, Allahumma la taruddani ila ahli, Allahumma la taruddani ila ahli. Allahumma ya Allah, la taruddani, jangan kembalikan aku ila ahli, kepada keluargaku. Doa, tidak pengen dia itu kembali ke keluarganya, pengennya mati syahid. Jadi pengen berangkat perang Uhud langsung mati syahid. Kemudian berangkat
berangkat perang bersama 4 orang anaknya sampai di medan pertempuran, maju perang beneran, maju perang, bantai habis-habisan, ketemu musuh ditebas, ketemu musuh lagi ditebas lagi, sama anaknya. Jadi 2 beriringan, bapak di depan, anaknya di belakang, iring-iringan, tempur, berjuang habis-habisan, sampai akhirnya apa? Beneran, bapak sama anaknya syahid di perang Uhud. Jadi saya tidak akan jauh ini syahid di perang Uhud. Ya. Ketika sudah syahid, sudah selesai perang, istrinya yang tadi datang bawa unta ke medan perang, ke medan Uhud ya, tidak bawa unta, ingin bawa jenazah suaminya dibawa pulang ke Madinah, dimakamkan di Madinah. Sampai di medan perang, ketika ketemu suaminya sama jasad anaknya tadi, dinaikkan ke punggung unta, untanya malah tunduk, tidak mau jalan sama sekali. Jadi pandangannya unta tidak boleh kemana-mana kecuali tertuju ke medan Uhud. Jadi pandangannya unta cuma fokus ke depan. Berbagai cara sudah dilakukan, sudah dicambuk, sudah ditarik-tarik, diberdirikan, tidak mau berdiri, untanya tetap duduk. Maka sopan sama Rasulullah, ya Rasulullah, ini nama untanya kok tidak mau balik, ini mau bawa jenazah suami saya yang di kuburan di Madinah. Maka kata Rasulullah SAW, unta ini sudah ditugaskan sama Allah untuk seperti itu. Kemudian Rasulullah tanya sama istrinya, sebelum berangkat perang, apakah Sayyidina Amr bin Jamuh ini mau munajatkan sesuatu kepada Allah? Apakah Sayyidina Amr baca doa kepada Allah, minta sesuatu sama Allah? Maka dijawab sama istrinya, benar ya Allah. Sebelum pulang dia membaca doa seperti ini, Allahumma la taruddani ila ahli. Doa yang tadi dibacakan, ya Allah, jangan kau kembalikan aku kepada keluarga. Benar, dijabah sama Allah. Dan karena keinginan jadi syahid, maka dia syahid beneran. Nah, masya Allah, Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, hikmah yang dapat kita ambil dalam kisahnya Sayyidina Amr bin Jamuh adalah satu poinnya adalah semangat dalam memperjuangkan agama walaupun dia ini memiliki keterbatasan. Jadi keterbatasannya tidak mengurangi semangatnya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, berlomba-lomba dalam kebaikan, bapak sama anaknya, sama sahabat-sahabat yang lain. Nah, ini kan saya Amr bin Jamuh udah pengen. Masa sahabat lain syahid, saya tidak syahid. Masa anak saya syahid, saya tidak syahid. Jadi dia pengen menjadi seorang syuhada, berlomba-lomba dalam kebaikan. Masya Allah. Jadi yang perlu kita contoh, alhamdulillah, kalau sekarang pada zaman ini kita tidak mungkin seperti itu. Kita tidak mungkin ikut perang sama siapa. Nah, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, banyak amal, tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak usah takut dibilang sama orang lain, kamu ini ya, kamu ini sampai dilihat sama orang lain, kamu saya perhatian aja. Jangan seperti itu. Tidak, kita beramal baik niatnya karena Allah. Caranya bagaimana? Meluruskan niat. Yang pertama, niat ketika hendak melakukan amal. Sebelum beramal kita luruskan niat untuk menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ketika beramal kita luruskan lagi niat kita untuk menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sesudah beramal baca istighfar, ya Allah, astagfirullah. Ini saya niat tulus untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang pertama kita luruskan niat sebelum beramal, ketika beramal dan sesudah beramal. Maka Bapak Allah Subhanahu Wa Taala, seolah sama-sama kita tingkatkan amal kita tingkatkan iman kita tingkatkan takwa kita, berlomba-lomba menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, demikian yang dapat saya sampaikan. Ada benar dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada salahnya tentang dari diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.